Brengsek. Semua pintu dikunci. Dandi? 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 Siapa? Ini ibu. Kamu ambil Dandi? Enggak. Dandi tidak ada di kamar ibu. Ah, Dandi! 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 Bobby pasti yang nyulik Dandi. Tunggu dulu, Indah. Belum tentu. Pasti Bobby. Dia pasti ikutin kita waktu kita kesini. Dia nggak mungkin bisa ngebuka pintu tanpa dia yang dengar. Sebentar, saya cek di pintu. Saya kunci, dia nggak mungkin bisa lewat sini. Dapur. Kita harus cek dapurnya. Dia melepas kacanya lalu buka gemuknya dari dalam. Saya mencari Dandi di luar. Sekalian panggil polisi. Dandi! 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 Dandi!
Dandi. Kita tidak akan berpisah lagi, sayang. Tidak akan. Papa cari Dandi kemana-mana. Dan sekarang kita ketemu, sayang. Kita tidak akan berpisah lagi, sayang. Kita tidak akan berpisah lagi, sayang. Papa sayang kamu, nak. Rama, jangan pisahkan saya dengan anak saya, Rama. Saya lebih baik mati daripada harus berpisah dengan anak saya. Tenang, Bobby. Nggak ada yang mau ngambil Dani dari kamu. Saya hanya mau mengingatkan bahwa angin malam seperti ini nggak baik buat anak kecil seperti Dandi. Dia bisa sakit, dia bisa masuk angin. Kita nggak mau Dandi sakit, kan? Bobby, sebaiknya Dani dibawa ke dalam. Angin malam gini sangat keras dan bisa-bisa Dani masuk angin. Ya, kita bawa ke dalam ya. Jangan sampai Dani menangis. Kasihan. Dandi! 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 Iya. Dandi! Dandi! Tenang, Indah. Indah, udah. Indah. Shh. Jangan nangis, Indah. Tenang dulu, tenang dulu. Kamu masuk ke dalam, biar saya ngurusin. Biar saya ngurusin. Shh, Saya mau Indah. ambil Dandi, saya akan tetap di Jangan, sini. Indah, jangan, Indah. Biar saya ngurusin. Kamu tunggu aja, oke? Kamu masuk ke dalam. Rama, Biar saya ngurus. Kamu masuk ke dalam. Rama. Ya, Bobby, saya ngurus. Saya akan di sini, saya mau ambil Dandi. Tenang. Kamu tenang di sini. Biar saya ngurus. Rama, tolong kasih tahu sama Indah, Rama. Jangan pisahkan saya dengan anak saya. Enggak, Bobby. Tidak ada yang mau memisahkan kamu sama Dandi. Maksudnya Indah, dia juga takut kalau Dani masuk angin. Ya? Kita ke dalam yuk. Kita ke dalam. Yuk. Ya, Dandi. Ya udah, masuk sini ya. Ya. Oke, istirahat di sini dulu ya. Silahkan. Tenang, Indah. Tenang. Kalau kita bertindak dengan kasar, dia bisa kalap. Kamu harus tenang, oke? Tolong, Indah, percayakan semua ini sama saya. Tapi kalau sampai kamu gagal ngambil Dandi, saya lebih baik mati. Kamu pikir saya mau meneruskan menjalankan hidup ini dengan penuh kesadaran bahwa saya telah mencelakakan kamu maupun Dandi? Indah, saya menyayangi kamu dan Dandi jauh melebihi diri saya sendiri. Jadi kamu harus percaya sama saya, oke? Kamu tenang dan percaya sama saya. Saya tidak akan mengecewakan kamu, ya? Sangat tenang, oke? Saya sama kamu. Bobby, saya barusan bicara sama Indah. Dia sudah tidak akan melarang kamu untuk bertemu dengan Dandi lagi. Bagaimanapun juga, Dandi kan adalah darah daging kamu. Terima kasih, Rama. Saya rasa sebaiknya sekarang kamu istirahat dulu. Ya? Karena besok adalah hari yang sangat istimewa.
besok saya akan mengantar kamu dan Dandi kemanapun kamu mau. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Sayang sama Dandi. Sudah malam. Ya. Kamu pasti sudah capek dan harus istirahat. Begitu pula dengan Dandi. Sudah waktunya dia untuk makan dan minum. Biar Indah menyusui Dandi dulu ya. Ya? Yuk, saya kasih ke Indah. Dia capek. Sama seperti kamu, Bobby. Dia juga perlu istirahat. Ya? Nggak apa-apa. Besok kan ketemu lagi. Ya? Istirahat dulu lah. Ya? Oke. Besok ketemu lagi ya? Oke. Sebentar. Terima kasih atas pengertian kamu. Nggak apa-apa. Indah? Indah? Bobby, istirahat dulu ya. Tidur dulu yuk. Nggak usah mikirin Dandi ya. Dandi baik-baik aja kok. Mimpi yang indah ya. Mimpi besok aja. Oke? Makasih. Makasih. Tenang. Selamat tidur. Indah. Ngapain kamu pelihara bahaya di rumah ini? Shh, kamu tenang dulu Indah. Saya tidak memelihara bahaya. Kalau kamu nggak pelihara bahaya, usir dia dari rumah ini. Shh, Indah. Kan saya sudah bilang sama kamu. Kita tidak boleh bersikap kasar sama orang yang lagi kalap seperti dia. Dia bisa aja nekat dan melukai Dandi. Saya hanya memikirkan keselamatan Dandi aja. Toh Dandi dari tangan kita, sayang. Shh, saya mengerti. Oleh sebab itu, saya kunci dia di dalam supaya dia nggak bisa kemana-mana. Jadi sekarang saya akan ke telepon umum dan menghubungi Surya Broto biar dia aja menjemput anaknya. Ya? Nah, kamu temukan di mana, Dandi? Dia sama Bobby, Bu. Bu, tolong temani Indah sebentar ya. Saya akan ke telepon umum. Dandi. Ya Tuhan, saya sadar terlalu banyak dosa saya untuk diampuni. Tapi saya mohon, lepaskanlah anak saya dari penderitaan. Dia satu-satunya anak saya. Satu-satunya masa depan saya. Kembalikanlah Bobby kepada saya, Tuhan. Halo. Tuan Surya Broto, Ya, saya sendiri. Dengan siapa saya bicara? ini Rama. Ada perlu apa? Saya tidak ada perlu apa-apa. Saya hanya mau bilang bahwa anak Anda sudah mulai sangat merepotkan saya dan keluarga saya. Dia sekarang ada di rumah. Saya akan ke sana sekarang. Saya sudah tidak tinggal di alamat yang itu lagi. Bilang saja di mana alamat kamu. Saya akan mengambil anak saya.
Maaf, tapi Anda sebaiknya belajar untuk sadar bahwa Anda sudah tidak dalam posisi untuk memberi perintah lagi. Karena bagaimanapun juga, saya sudah bukan kacung Anda. Jadi tolong, buang jauh-jauh kesombongan Anda itu. Dan mulai bicara dengan sopan. Karena kalau tidak, bisa aja saya menghubungi polisi dan meminta mereka untuk menjemput anak Anda. Bagaimana? Maafkan kekasaran saya. Tolong bilang di mana alamat saudara. Nada bicara Anda masih terlalu angkuh untuk seseorang yang sedang belajar untuk bicara dengan sopan. Ya, oke. Tapi saya mohon, tolong bilang di mana alamat saudara Rama sekarang. Baik, sekarang catat. Karena saya tidak punya waktu untuk mengulanginya 2 kali. Saya mohon, sebentar ya. Saya ambil kertas dulu. Indah, mau kemana kita malam-malam begini? Kita harus segera keluar dari rumah ini, Bu. Kita tunggu Rama, sebentar lagi dia kembali. Dia kan sedang menelpon papinya Bobby. Saya nggak sabar nunggu Rama, Bu. Gimana kalau sebelum Rama balik, Bobby mendobrak pintu, merebut Dandi? Bagaimana nasib saya? Kalian mau kemana malam-malam gini? Sayang, kita harus pergi dari rumah ini. Indah, Dandi kan bisa masuk angin. Dia takut Bobby dobrak pintu dan merampas Dandi. Indah, kamu tenang aja. Tidak akan ada yang merampas Dandi. Kalaupun ada yang berusaha, dia harus melangkahi mayat saya dulu. Ya? Udah deh. Saya berusaha menghubungi Pak Sirdi Broto. Dia sekarang sedang menuju kemari menjemput anaknya. Yuk, kita tunggu di dalam aja. Ya? Dandi bisa masuk angin. Yuk. Yuk. Apa-apa. Besok saya akan pergi dari sini dengan Dandi. Rama boleh memiliki Indah, tapi saya akan memiliki Dandi. Indah boleh menemui Dandi kapan saja. Mimpi saya akan menjadi kenyataan. Tapi kalau mereka coba-coba menakali saya akan merampas Dandi dari mereka dan akan pergi dari sini. Saya akan pergi dari sini. Kamu tidak tidur, Indah? Ibu sebaiknya juga tidur. Jangan terlalu dipusingin, Bu. Nanti kalau Pak Suruh datang, biar saya aja yang ngurus. Ibu istirahat aja. Sebentar lagi mimpi buruk kita sudah berakhir. Selama kita masih tinggal di Jakarta, berarti kita masih hidup dalam mimpi buruk. Mudah-mudahan nanti kalau lamaran kerja saya diterima, setelah 3 bulan saya akan menjadi transfer keluar kota. Dengan begitu kita baru bisa benar-benar bebas dari yang namanya Bobby dan si Rudy Broto. Itu pasti Rudy Broto. Kamu di sini aja, biar saya yang keluar.
tidak salah, tadi saya sudah bilang sama Bapak. Tolong buang jauh-jauh kesombongan Anda itu. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud sombong. Saya sedang panik. Permintaan maaf Anda saya terima. Boleh saya melihat anak saya? Dia ada di dalam. Tapi sebelumnya saya minta tolong satu hal. Tolong jangan bilang sama Bobby bahwa saya yang menghubungi Anda. Kenapa? Saya takut kalau dia nanti kalap. Namanya juga mentalnya tidak stabil. Saya bukan sekedar berjanji. Tapi saya sudah bersumpah bahwa kamu akan ditimpa bencana. Dan sedang saya persiapkan bencana itu untuk kamu. Kamu tunggu saja saatnya. Saya belum mendengar janji dari Anda. Saya janji tidak bilang sama Bobby bahwa Anda menelpon saya. Sekarang di mana anak saya? Di mana Bobby? Dia ada di dalam. Silakan masuk. Mana dia? Dia semestinya ada di sini. Saya kunci pintunya, dia tidak mungkin melarikan diri. Bobby! Saya sudah janji tidak bilang sama Bobby bahwa Anda menelpon saya. Sekarang mana anak saya? Mana Bobby? Saya juga tidak tahu, mesti dia ada di sini. Dia tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Ini juga sudah dikunci. Mana dia? Saya tidak mau permainan ini. Dan saya akan membawa Anda ke pengadilan. Jangan marah sama Rama, Pi. Bobby! Maaf, Pi. Waktu pertama kali saya dengar suara Papi, saya kira Papi bawa polisi. Kamu masih kenal Papi? Iya dong, Pi. Memang saya tergila-gila dengan Dandi. Tapi bukan berarti saya gila kan, Pi? Oh, ternyata Tuhan masih mendengar doa Papi. Tuhan juga telah mendengarkan doa saya, Pi. Sekarang kita pulang ya. Saya pulangnya besok aja, Pi. Saya akan pergi dengan Dandi. Rama sudah janji, Pi, akan memberikan Dandi sama saya. Papi pulang saja dulu. Saya aman kok di sini. Rama juga sudah janji sama Papi barusan. Tapi bagaimanapun kita harus mempersiapkan banyak hal untuk menyambut Dandi di rumah kamu supaya dia bahagia tinggal bersama dengan kita. Dandi pasti bahagia sekali, Pi. Tapi Papi tetap ingin kita mempersiapkan sambutan yang istimewa untuk cucu tercinta Papi. Dek, Iya, numpang tanya boleh? boleh Tante. Rumahnya Mak Oni yang mana ya? Ma Oni. Iya. Ma Oni yang mana Tante? Ma Oni di sini ada 2. Oh itu loh, Mak Oni yang tukang jamu ini. Oh, Ma Oni yang tukang jamu? Iya. Oh, kalau itu sih, yang itu tuh rumahnya Tante tuh. Oh yang cat biru itu? Ah. Oh iya deh, makasih ya dek. Mak Oni? Mak Oni?
Selamat siang, Mbak. Siang, Mak Oni ada? saya sendiri. Ibu ini siapa? Saya Yona. Ibu tahu alamat rumah saya dari mana, Bu? Dari teman saya mau minta pertolongan Mak Oni. Mari silakan masuk. Monggo, silakan duduk. Iya. Pertolongan apa? Gini, Mak Oni. Anak perempuan saya dibohongi sama lelaki buaya. Laki-laki itu punya istri 2 dan punya anak banyak. Sekarang anak saya hamil. Sedangkan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Mak ini orang bodoh. Tapi sebaiknya ibu lapor polisi saja. Untuk apa anak saya kawin sama lelaki buaya itu? Nanti malah anak saya yang semakin menderita, Mak. Terus mau ibu apa? Anak saya sekarang sedang hamil 2 bulan. Saya maunya kandungannya itu digugurkan. Kenapa ibu nggak ke dokter saja? Anak saya yang keras kepala itu tidak mau kandungannya digugurkan. Dia mau membesarkan bayinya itu demi cintanya yang besar pada lelaki buaya itu. Tapi saya maunya kandungannya itu digugurkan secara diam-diam. Tolong bikinin jamunya yang keras, Mak. Mak ada obat 1. Itu pun pesanan orang dan besok mau diambil. Aduh, Mak. Pesanan itu buat saya aja, Mak. Buat orang itu Mak bikinin lagi. Nanti berapa biayanya saya bayar ya, Mak ya? Ya, Mak, tolonglah, Mak. Tapi kalau ada apa-apa, Mak nggak mau nanggung loh, Bu. Oh, saya yang nanggung, Mak. Tenang aja, saya yang nanggung. Iya. Ibu tunggu dulu ya. Ya, terima kasih, Mak. Kalau kamu sama perempuan barusan mempersulit hidup saya, kamu tidak lagi akan saya buang ke jalan, tapi akan saya lempar ke neraka sampai kamu menyesali kelahiran kamu ke dunia ini. Halo? Halo, Dokter Indiarto. Ya, saya sendiri. Saya Pak Suryo Dibroto. Saya sudah menumpuk anak saya Bobby. Sekarang dia ada di sini, Dok. Sebaiknya Pak Suryo, Bobby dibawa ke sini saja. Dia tidak mau, Dok. Menurut saya, anak saya itu tidak gila. Dia hanya putus asa untuk mendapatkan Dandi. Kalau dia dikembalikan ke rumah sakit jiwa, saya takut mentalnya betul-betul terganggu, Dok. Bagaimanapun juga, dia harus saya rawat. Maksud saya juga begitu, dia memang harus dirawat. Tapi saya mohon dokter merawatnya di sini. Berapapun biayanya, bagi saya tidak masalah. Pak Suryo, ini bukan menyangkut biaya, tapi ini menyangkut Bobby. Saya mohon dokter merawatnya di sini. Kalau memang dia harus minum obat, tolong respon obatnya. Saya yakin dia akan minum obat secara teratur. Dan saya mohon juga dokter segera ke sini. Oke. Saya akan ke sana. Terima kasih, Dok. Ini harus segera berakhir. Kalau penyakit Bobby tidak segera sembuh, hartawan akan menyuruh Mia untuk menceraikan Bobby. Perusahaan hartawan akan lolos dari Bobby. Dan rencana besar saya akan hancur. Apa kamu masih cukup tabah untuk menghadapi penderitaan ini? Masih banyak kok, Pi, orang yang lebih menderita daripada Mia. Apalagi setelah Mia dengar cerita tentang Indah, Mia ngerasa dia pernah jauh lebih menderita daripada Mia sekarang. Papi bangga atas ketabahan kamu.
Tapi bagaimana kalau papa kamu meminta kamu bercerai dari Bobby? Kenapa? Papa udah 2 kali minta Mia bercerai dengan Bobby, Pi. Kenapa kamu tak bilang sebelumnya? Tadi malam, Papi terlalu sibuk dengan Bobby. Jadi Mia pikir Mia cerita nanti aja. Lalu bagaimana keputusan kamu? Mia nggak bisa penuhin keinginan Papa, Pi. Mia kesian, dan Mia masih sayang sama Bobby. Kenapa, Pi? Apa Papi juga kepengen Mia bercerai sama Bobby? Ah, enggak. Papi hanya mengagumi ketabahan kamu. Mia harus tabah, Pi. Mia rasa sekaranglah cinta Mia diuji. Makanya Mia nggak pernah kepikir mau bercerai dengan Bobby. Kekhawatiran saya ternyata beralasan. Di belakang saya ternyata hartawan sudah 2 kali meminta Mia bercerai dari Bobby. Sampai saat ini, Mia masih bisa menolak keinginan hartawan. Tapi, kalau masalah Bobby berlarut-larut, hartawan akan kehilangan kesabaran dan akan menekan Mia untuk bercerai. Ini semua gara-gara Indah dan anaknya Dandi. Saya harus bisa mengambil Dandi dengan cara apapun.